terkait kemarin kompresor AC-nya itu ngorok. Nah, ini sini blade-blade-nya itu kan kemakan kemarin. Karena harus ganti kompresor karena ini tidak dijual blade-nya itu, maka kita akali saja karena semua kondisi masih bagus di as sama housing sama klep-klep kompresor AC-nya itu masih bagus. Yang masalah itu hanya ini saja. Kemarin kompresinya masih bagus, kemudian di sini hanya aus di sini nih ya. Nah, ini udah aus ini, aus. Maka nanti kita akali saja, kita bur dulu, kemudian nanti kita kasih keling ini aja ya, untuk nahan supaya dia nggak kocak aja. Nanti kita keling ya, kelingnya nanti masuk ke sini nih, masuk ke sini, kemudian nanti kita gini ya, nanti kita keling saja karena kemarin yang aus bekas ini yang kemarin saya coba pakai lem enggak, sanksi saya enggak begitu kuat, maka ini saya kasih ini ini karena ini aus nih, makanya kita kasih keling ini. Nanti kita ya, saya fokuskan dulu nih, oke ya. Nah, di sini aus nih, kemarin pada aus di sini, kemudian kita kasih keling. Nanti kita keling di sini supaya nanti kita samakan tingginya ini supaya nanti rata dan tidak kocak. Ini tinggal kita ngurangi aja dikit, kita pakai amplas saja atau pakai kikir aja bisa nanti ya. Nanti supaya nanti rapet dan tidak bunyi lagi ya, nanti ini kita akali saja, kita akali ya. Di sini ya kita kasih dua ya, kanan kiri ya, kita kasih dua kanan kiri supaya nanti tumpuannya itu rata sama. Kemudian ini kita sana nanti ya, nanti kita lihat hasilnya bagaimana, karena ini saya lubangi aja karena yang punya itu pengennya itu ya dipertahankan dulu. Kita coba aja, ini tidak terburu kan, nanti kita akali pakai, kita keling ini. Ini kita pasang dua-dua saja, kalau tiga terlalu dekat ya, nanti kita pasang dua saja. Di sini kita pakai keling. Ini sudah saya kecilkan keling, agak saya kecilkan dikit. Ini keling kampas ya, untuk truk-truk gitu ya, tidak apa-apa, pakai aja. Kemudian nanti kita pasang, kemudian kita keling, kita press. Ini untuk ngebur kita ya, pakai ini aja. Mudah-mudahan nanti sembuh. Nah, kalau sembuh ya udah selesai, tidak begitu banyak keluar biaya, karena untuk ganti kompresor itu hampir sekitar 2 sampai 2,5 juta itu yang ori ya. Ini kita pakai on drillnya ini aja, nanti tinggal kita keling. Ini kita chamfer ya, chamfer biar nanti agak masuk, lubangnya agak sedikit ke dalam ini supaya nanti masuk. Setelah dilubangi kemarin blade-nya ini ya, blade-nya ini, pesonya ini atau baling-balingnya ini, baru kita pasang keling ya. Kelingnya kita pasang, kita pukul yang kemarin ini ya. Ini kita punya keling lumayan banyak, ini kita pasang di masing-masing blade ya. Di sini sudah saya pasang ya kan, sudah saya pasang di sini ya, dan saya kasih nomor di sini 1 2 3 4 5 ya kan, sudah saya kasih nomor, dan ini sudah terpasang. Kita pukul saja ya. Nah, ini modifikasi murah-murahan saja. Kemudian setelah kita
keling, baru kita sesuaikan tebalnya sesuai dengan dudukan yang ada di sini, di rotornya di sini ya. Nanti kita sesuaikan. Jumlah ini sudah saya kasih tanda juga, 1 2 3 4 dan ini 5 terakhir ya, tidak saya kasih nomor. Dan di sini contoh 1 di sini ya kan, di sini ini sudah saya kasih nomor. Nah di sini kita coba di sini ya kan. Ini sudah kita amplas ya, kita sesuaikan tebalnya gitu ya. Kemudian kita pasangkan di sini nih. Ini ya kan posisinya beda ini ya. Nah ini agak membuat kayak setengah lingkar ya, seperempat lingkar. Nah, kita pasang di sini ya. Nah ini harus tidak kocak. Kemarin ini spellingnya besar sekali, sekarang di sini sudah lumayan ya, sudah lumayan rapat. Dan nanti untuk gesekan mudah-mudahan sudah berkurang sehingga nanti tidak timbul suara ya kan. Nanti yang sisanya ini kita pasang juga. Ini yang 1 sudah saya sesuaikan. Kemudian yang nomor 2 kita coba aja nomor 2 di sini ya. Ya di sini. Nah ini agak seret nih ya, agak seret. Nah, seretnya di mana nanti kita amplas pakai ini ya, kita pakai amplas 1000, kita amplas 1000 gitu ya, kita amplas yang rata ini ya. Tadi yang agak yang sebelah sini nih, atau yang ada lukanya, yang ada luka biasanya ini terlalu rapat ya, kita gesek aja kayak amplas 1000 ya. Kalau sudah kita coba lagi di sini. Ini sudah lumayan lancar, tidak begitu susah masuknya ya. Nah ini yang sebelah sana masih lumayan seret gitu ya. Kita ini lagi. Nah di sini kelihatan, di sini ya, di sini kelihatan ada goresan dengan bodinya sini. Kita kurangi lagi aja. Sampai benar-benar rapat ya, dan tidak, dia bisa maju mundur dengan lancar ya, tidak terganggu pergerakannya ya, tidak terganggu pergerakannya. Semua sesuaikan supaya nanti hasil kompresinya bagus ya. Di sini sudah oke, rapat ya nih ya, rapat dan lumayan ini. Nanti kalau sudah kena pelumas atau olinya kompresor ini nanti sudah lancar gitu ya. Kita sesuaikan juga yang nomor 3 ini, yang nomor 3, blade nomor 3 ini juga sudah oke, tinggal sedikit aja nanti kita amplas lagi yang ada di sini. Ya. Belakangnya boleh diratakan supaya ini ya. Ini murah meriah, mudah-mudahan sembuh nanti bunyinya kompresor itu ya. Karena tidak dijual, ini blade-nya ini tidak dijual dan kita modifikasi aja karena terkendala biaya. Oke ya. Nah, di sini sudah oke. Yang sebelah sana ada agak kurang dikit lah. Tapi nanti tidak apa-apa. Karena oli aja nggak apa-apa, itu tidak masalah. Kemudian yang nomor 4 kita coba. Kita yang nomor 4 ini. Yang di sini nih, ini agak susah kan? Ini luka biasa kena. Jadi minta diamplas sedikit aja yang sini. Harus telaten ini ya.
nanti setelah itu kita pasang gitu ya, kita rakit, kemudian kita cek di unit. Oh, ini agak kencang juga nih yang sebelah sini nih. Nah ini yang pojokan ini masih ada dikit, yang belakang kita plus, kemudian yang sini ya kita pasang di sini. Oke ya. Oke, lanjut nomor 5 sekalian kita pasang ya, kita pasang di situ. Oke, nomor 5 sudah lancar di sini. Oke ya, di sini nomor 5 udah bagus. Nah, semuanya sudah oke, blade-nya sudah terpasang di rotornya dengan baik. Nanti kita rakit, kemudian kita hasilnya kita cek nanti ya. Mudah-mudahan oke. Jadi kita modifikasi ya, modifikasi blade-nya ini pakai keling ya kan. Kita modifikasi blade-nya ini pakai keling ya, supaya rapat dan tidak masalah. Karena ada timbul suara di sini, aus ya, kelihatan sekali ausnya di sini. Kita akali pakai keling. Kalau pakai lem besi itu mudah ngelupas karena ini geseknya cukup kuat dan ini getarannya sangat tinggi. Makanya kita pakai keling saja. Oke, blade sudah terpasang di sini. Oke, sudah terpasang. Nanti ini akan gini ya, keluar ya, blade-nya terpasang. Kita pasang aja di sini. Di sini sudah kasih tanda ya ini. Oke, pasang. Baru kita pasangkan. Kita pasang yang ini tutupnya. Ya, sudah terpasang. Kita pasang bautnya ini ya. Tinggal kita kencangkan saja di sini. Pastikan terpasang dengan kuat, kencang ya, rapat. Ini setelah terpasang kuat, kita tes dulu di sini putarannya. Wah, ini udah kenceng ini. Saya pakai kaki aja karena pegangi sendiri ya. Kita pakai ini aja untuk ngecek apakah ini sudah bergerak. Oke ya, masih bagus, bisa bagus gitu ya hasilnya. Alhamdulillah. Kita tinggal pasang ke housingnya. Jangan lupa pasang seal pada bagian belakang ini ya, sealnya ini kita kasih oli dulu biar enak masangnya. Jangan lupa ini kasih oli nih. Oke. Ini untuk nahan ya, untuk nahan supaya tidak keluar. Kemudian kita pasang cover belakang. Di sini ada saringan ya, saringan sudah kita bersihkan kemarin, kotor sekali, kita bersihkan.
tinggal kita pasang saja. Pastikan ini bagus, tinggal kita pasang. Kita pasang pakai L ya, kunci L ya ini ya, baut L. Oke, sip. Oke, terpasang dengan kuat ya housing yang belakang. Oke, setelah terpasang kuat, jangan lupa pasang o-ring ya. Sini o-ring, pasang o-ring bagian bodi belakang ini ya. Pasang o-ring supaya nanti pas dimasukkan rapat itu. Nanti kalau tidak rapat ini kompresinya turun nanti. Loh, ya kan, pasang o-ring yang belakang tadi, ring yang di sini sudah ada. Oke, sudah terpasang. Oke, tinggal kita pasang ke housingnya ini ya. Ini jangan lupa dikasih oli dulu sini ya, biar masuk ke piston. Kalau nggak ke blade ya, ini nggak pakai piston, pakai blade ya. Tambahkan oli langsung aja, tidak apa-apa. Sini ada kepasang semua. Ya, ini sudah tak pasang ini ya. Yang penting knocknya udah pas. Oke, terpasang di housing. Tinggal kita kencangkan baut ya. Pasangnya tinggal masukkan aja lah. Ini nggak bisa megang soalnya bawa kamera sendiri. Tinggal kita pasang baut ya, L. Kita masukkan aja L. Saya percepat aja lah. Oke ya. Ya, jangan lupa pasang o-ring juga, ini yang bagian bodi ya, ini saya pasang, tinggal nurunin aja ya, tinggal turunkan aja full sampai bawah, sampai menutup nanti, menutup sela-sela bodi dari pompa kompresornya sampai menutup di alurnya ini. Ya. Oke, diurutkan saja, nanti juga turun ini. Pastikan terpasang baik ya. Ini udah posisi di alur ya, posisi di alur semua. Tinggal kita pasang housing yang belakang. Oke ya, tadi sudah kencang ya untuk baut L. Kemudian kita pasang untuk housingnya. Oke, di sini karena o-ringnya bukan ori bawaan, saya kasih lem aja dikit ya, supaya aman. Itu kasih lem. Kemudian housing belakang kita pasang ya, jangan lupa sejajar ya, ini ya, kita pasang sejajar ya. Oke, sudah terpasang, tinggal kita pasang baut bagian depan. Tinggal kita balik, kita pasang baut bagian depannya. Kita cek dulu. Oke, posisinya sudah
pas, baru kita pasang lagi baut cover bagian depan ya, semua L ini ya, semua L pasang. Oke, kameranya pada kemana ini? Ntar kita video sendiri ini jadinya, mohon dimaafkan kameranya. Kita hanya berbagi saja, tidak menggurui. Oke, terus kita kencangkan. Oke. Kita kencangkan saja, kita skip ya untuk pengencangan ini karena hanya pengencangan saja. Ini oseng sudah terpasang dengan baik ya. Posisinya ini di atas ya, ini di atas, ini di atas, kemudian ini sejajar untuk baut ke engine, ini sejajar. Tinggal kita pasang mekanisme koplingnya, nanti kita pasangkan. Oke ya, kita pasang mekanisme kopling. Kita pasang magnet platnya ya. Ini ada tonjolan ini pas yang atas itu. Oke, pas di tonjolan itu. Pas di tonjolan. Jadi ini knocknya masuk di tonjolan itu. Oke, pas di tonjolan. Oke, untuk menggunakan ini kita pasang ini ya. Ini sudah terpasang di sini ya. Sudah saya pasang. Kemudian tinggal pasang ini puli dari ini ya. Kita pasangnya gini. Tinggal kita pukul aja. Kita cari pukul. Kita pukul sini ya, pasang, kemudian nanti tinggal kita kancing pakai klipnya ini. Oke, ini tinggal dorong aja tadi ya sendiri. Tinggal kita taruh. Pas. Bentar. Ya sebenarnya tinggal pukul aja karena ini pegang kamera jadi agak sulit. Oke, standnya baru nggak ke bawah, stand untuk tripodnya. Oke, udah terpasang, tinggal kita pasang ini, baut selesai ya. Nah, udah terpasang, ini tinggal pasang di sini aja. Ini tinggal pasang aja. Udah selesai, kita pasang ke unit mobil nanti ya, sambil kita tes.